Halo Pak Izi, selamat pagi. Kedengeran suaranya Pak Izi? Halo? Kedengeran kakak kayak set. Apa kabar Pak Izi? Sehat Kak, Alhamdulillah. Oke. Kamu tinggal di kota mana Pak Izi? Nah, udah ada Daryl juga ya. Halo Daryl, selamat pagi. Nah, kakak udah coba absen dahulu ya. Berarti yang belum ada itu ada Rifda, kemudian Balkis, Faizi udah, Galang, Giana, Feiza, Jazlan, Eril udah, Reza belum, Ernest. Sip, kita akan mulai saja. Oh, ini pada baru join. Hai Giana, Faiza, selamat pagi. Nah, eh apa kabarnya semuanya? Kabar baik kah? Ada yang tinggal di Jakarta? Enggak ada ya, di luar Jabodetabek semua ya. Tapi di luar Jabodetabek juga tetap ada demo-demo aja sih. Pastikan tetap aman ya.
Stay safe. Oke, kita akan belajar untuk kelas kita hari ini. Jadi, pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru, yaitu metode pengelompokan data. Nah, jadi untuk di pagi hari ini, kita akan melanjutkan dari yang pekan lalu. Pekan lalu itu kita udah belajar tentang analisis data, tentang pemfilteran data. Ya, hari ini kita akan tahu nih gimana caranya pengelompokan data itu bisa bekerja. Ya, nah, Kak Data akan coba share screen dahulu. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam yang namanya pengelompokan data. Ya, menurut kalian pengelompokan data itu apa? Coba ada yang mau jelasin apa itu pengelompokan data? Memisahkan data berdasarkan fungsinya, mengumpulkan atau membagi data sesuai dengan tipe jenisnya, betul? Yes, ya. Ada yang tahu kenapa tujuannya kita mengelompokkan data? Kenapa sih data itu perlu dikelompokin berarti disesuaikan dengan jenis-jenisnya? Agar lebih mudah dan gak campur-campur, betul. Jadi, yang namanya pengelompokan data itu kita akan membuat data yang nilainya sama itu dalam satu kelompok gitu. Jadi, supaya kalian gak terlalu banyak yang perlu dilihat. Bayangkan kalian punya 7.000 baris data. Nah, kan kita sebagai manusia itu agak terbatas ya untuk kemampuannya. Gak bisa melihat semua 7 baris data tersebut dan mengingatnya. Nah, makanya kita perlu mengelompokkan data supaya apa? Supaya kita jadi lebih mudah nih mengingatnya gitu. Oh, jadi pertama itu ada data di siswa sekolah nomor satu gitu. Nah, sorry, misalnya dari datanya itu adalah data siswa di kelas kalian gitu. Jadi ada nomor absen dari 11 sampai 11 lagi. Nah, kita bisa kelompokin dari 22 siswa ini ya, itu menjadi cewek-cewek dan cowok-cowok. Nah, baru nanti setelah itu kita kelompokin lagi jadi siswa sekolah nomor satu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kadang Galang izin ke toilet. Oke. Halo Galang sama Jazlan. Hai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian saat punya data itu nggak terlalu overwhelmed karena banyaknya data gitu ya. Nah, jadi itulah ya tujuannya kita mengelompokkan data. Dia akan membuat kelompok atau kumpulan satu data gitu ya dari banyaknya data. Nah, caranya gimana? Caranya pakai value counts ya, mengelompokkan data. Dengan value counts, nanti kalian bisa mendapatkan jumlah baris dari suatu kolom. Misal, kalian pengen tahu di dalam kolom content rating itu nilainya ada apa aja sih? Oh, ternyata ada everyone, teen, sama everyone 10 plus. Nah, ini adalah jumlah baris datanya. Jadi kalau kalian lihat di sini, oh dari data Google App Reviews, ternyata konten ratingnya itu untuk everyone ada 6.000 baris gitu ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah ini cuma lanjutannya aja sih. Nah, berikutnya kita bisa melakukan yang namanya group by. Group by itu sama dengan value counts. Bedanya, kalian bisa jadi lebih fleksibel. Misal, kalian pengen tahu apa pengen tahu rata-rata untuk ukuran file dari konten rating itu berapa sih? Nah, kita bisa pakai yang namanya group by. Jadi nanti kalian akan mengelompokkan data sesuai dengan konten ratingnya, lalu yang diambil itu adalah rata-rata ukuran aplikasinya. Nah, jadi dikombin dari dua kolom gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti kalian akan dapat oh everyone itu
ukuran aplikasinya rata-rata 20 megabyte. Everyone 10 Plus itu 40 megabyte gitu ya. Nah, berikutnya adalah ada yang namanya aggregate. Aggregate atau disingkat dengan AGG itu bisa mengambil nilai statistik lebih dari satu. Kalau tadi kan group by cuma bisa satu ya, yaitu min atau misalnya max ya. Nah, dengan AGG kalian nanti bisa mengambil kedua-duanya, min sama max gitu. Ya, jadi nanti kalian gabungkan dengan group by. Jangan lupa ya. Terus nanti tinggal tambahin AGG di ujungnya ya. Jadi nanti saat kalian group by content rating, pengen lihat ukuran aplikasi terkecil dan terbesar, pakai .agg. Nanti tahu nih, oh untuk everyone itu ukuran aplikasi terkecilnya ada di 0,008 megabyte. Maksimumnya 100 megabyte semua ya untuk semua content rating. Oke? Nah, ada pertanyaan dulu dari sini. Silakan kodenya dilihat dahulu. Apa bedanya pemfilteran data sama pengelompokan data kan soalnya mirip. Kalau pemfilteran data itu kamu pengen ngambilnya cuma baris datanya lagi gitu. Jadi misalnya kamu pengen tahu semua baris data ya, itu ngelakuin filter. Tapi kalau misalnya dengan pengelompokan data, kamu pengen ngambil nilai ringkasannya. Ya, biasanya yang ngebedain itu eh, seperti itu ya. Kamu juga bisa nge-combine dua-duanya. Jadi misal, oh pengen tahu dong ukuran aplikasi per content rating untuk aplikasi yang ratingnya lebih dari 10. Nah, itu bisa. Jadi nanti difilter dulu, baru dikelompokin. Ya, tujuannya biar kita nggak harus lihat baris datanya ya. Kalau misalnya dikelompokin. Tapi kalau difilter, kamu tetap dapat baris datanya. Oke, hai Erna, selamat pagi. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya udah ya, kita lanjut lagi. Nah, bagian berikutnya adalah kita akan belajar yang namanya pivot table. Sorry, sebelum itu kita ke group by dulu. Jadi di group by itu bisa mengelompokkan dengan dua kategori juga ya. Jadi kan kalau tadi cuma content rating doang. Nah, sekarang bisa dikelompokin juga dengan kolom lain, misalnya tipenya. Ya, jadi nggak ada batasannya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau kalian merubah urutan dari kelompok datanya, maka nilainya pun ikut berubah. Ya, jadi nanti perlu diperhatikan ya, karena nanti kelompok-kelompok datanya itu ya akan berbeda juga, gitu. Kayak misalnya kayak ini nih, yang tin. Nah, ini kan tin. Kalau di sini, ini pokoknya jadi urutannya berubah sih. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari tin, habis itu free, ya nilainya akan tetap sama. Cuma bentuknya nanti jadi beda, ya. Nah, misalnya kalian pengen ngeriset indeksnya, kan kalau misalnya dari si Python itu hasilnya akan menjadi mana sih? Nih, hasilnya kan jadi kosong ya. Nah, nanti kalian pakai dot reset index ya. Dot reset index ini supaya apa? Supaya indeksnya jadi buat jadi per baris lagi gitu. Ini kan dikelompokin tuh. Nah, nanti kalian bikin dia jadi per baris itu pakai reset index. Jadi nanti eh, tipe datanya atau bentuk datanya itu jadi per baris juga. Oke? Tapi tetap dapetin nilai rangkumannya ya. Nah, berikutnya ada yang namanya pivot table. Jadi pivot table ini sama kayak yang di Excel kalau ada yang pernah pakai, dia gunanya untuk mengambil nilai summary dari sebuah tabel gitu. Misal kalian pengen tahu, oh kolomnya itu tipe, terus indeksnya content rating, lalu pengen ngambil ukuran aplikasinya dan nilai ukuran aplikasinya itu yang minimum. Nah, berarti kalian tinggal pakai pivot table, lalu sesuaikan dengan parameternya. Ya.
Nah, jadi nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya kalau kolom yang type itu nanti akan muncul sebagai sini ya. Nih, yang type itu ke samping ya, free sama paid. Kemudian content rating itu menjadi barisnya ya, yang ke bawah. Values-nya ini, angka-angka ini, itu muncul dari kolom size. Baru F function-nya adalah nilai yang di atasnya, min sama max. Gitu. Oke? Sip, ada pertanyaan dulu tentang kelompok data? Belum ada ya? Sip. Kalau belum ada, kita akan coba langsung aja buka VS Code-nya. Kalian silakan buka VS Code-nya. Dan kita akan kerjakan yang di nomor 8 ya. Dibuka yang nomor 8 ke bagian satu. Nomor 8 bagian satu ya. Oke, udah kebuka semua. Coba 2 menit ya untuk bukanya. Silakan. Nomor berapa kan? Nomor 8. Nomor 8 ya. Ini makin parah banget ya. Demonya ya ampun, hati-hati. Demonya sampai 7 hari ke depan deh.
Teman kalian ada yang ini nggak ikut-ikutan demonya? Bahaya banget. Nggak ya? Oke, kita akan mulai aja ya. Nah, jadi untuk yang sekarang kita akan coba baca dulu ya. Boleh minta tolong dibacain sama em, Daryl ya. Daryl tolong bacain Daryl yang warna biru ini. Gunakan metode Panda untuk mendapatkan informasi tentang kumpulan data. Perhatian pada level ini Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode pengelompokan Pandas. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pernyataan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Ya, thank you Daryl ya. Nah, jadi kita akan coba melakukan beberapa analisis ya. Pertama-tama ada analisis berdasarkan kategorinya. Berarti kalau misalnya untuk analisis berdasarkan kategori, nah kalian nanti pengen tahu nih jumlahnya itu berapa sih nilai-nilai di kategori pada tabelnya gitu ya atau data frame-nya. Berarti pakai value counts. Kemudian yang nomor dua itu rasio jumlah aplikasi antara everyone sama everyone tables ya sama teen itu berapa? Kita berarti tinggal bagi aja. Kemudian kalau misalnya pengen tahu ya jumlahnya itu berapa antara rating sama yang paid ya. Rata-rata aplikasi rating dan paid-nya berarti kita tinggal gabungin antara grup by ya. Kemudian nanti kita panggil yang paid-nya doang dan nanti kita selisihkan ya paid dengan yang free gitu. Baru setelah itu kita pengen lanjut lagi untuk ukuran minimum maksimum aplikasi ya. Berarti pakai yang namanya group by lagi ya, ambil kategorinya. Nah, yang bonus itu ini yang tadi pertanyaannya Faiza ya. Jadi filter data sama kelompok data itu apa bedanya? Beda ya. Filter data itu kamu akan coba ngesaring dulu datanya sesuai dengan kebutuhan. Berarti dengan kelompok data akan dapat summary-nya, ringkasannya. Ya, contohnya kayak gini nih, pengen tahu nih aplikasi peringkat rating lebih besar dari 4,5 dalam kategori finance. Nah, berarti kita ambil dulu kata ratingnya lebih dari 4,5 ya, terus ambil nilai finance-nya. Nah, berikutnya kalau misalnya rasio game gratis sama berbayar, berarti bikin aja game, terus ratingnya lebih dari 4,9, tinggal bandingin yang gratis dan berbayar. Ya, silakan boleh dibuat seperti ini. Nanti kalau di play hasilnya muncul di terminal, itu yang akan kita copy untuk menjawab soal-soal berikutnya. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, tolong tanyain ya.
Semuanya udah? Oke, silakan. Ya sudah ketik angka satu ya. Udah semua? Nah, sudah ketik angka satu supaya kita lanjut.
Yang lain sudah? Siapa aja nih berarti? Daryl, Ernest, Faizi, Giana, Jazlan. Error kah? Mana coba? Boleh di share screen? Ntar ini kalau kirimin dulu ke chat. Bentar. Hmm. Nah, mana? Boleh di... Oh, ini nggak kirim. Pantesan, guys. Boleh di share screen dulu, Faizi. Oh, ini udah. Oke. Ini kamu apa? Tutup dahulu deh. Atau ke terminal. Terminalnya diklik. Kill terminal ya. Ada kill terminal nggak? Atau new terminal deh. Nah, ya klik yang atas. Jangan pakai shortcut ya. Pakainya tombol aja ini, tombol play. Jangan pakai keyboard, shift enter itu nggak bisa. Nah, ini di kill dulu nih. Tombol killnya ada di belakang kamera ini. Coba kamu cari deh. Tombol tong sampah gitu. Nah, ini klik tombol tong sampahnya di sini. Semuanya ditutup. Nah, boleh di play. Nah, kan. Jadi jangan di ini shift enter ya. Shift enter error. Sudah semua, ada lagi yang belum? Punya aku error mana yang error share screen ya. Nah, ini mah error ini. Baris 11. Oh, ini kurungnya kurang. Tutup kurungnya nggak ada itu. Udah play. Klik tombolnya ya. Value underscore count is not defined. DF. Eh. Oh, ini titik. Titik ini bukan koma. Sudah? Semuanya udah bisa? Udah ya. Kayak yang lain udah bisa juga ya. Nah, kalau sudah bisa, kita akan coba langsung checklist saja dan submit lanjut ke nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 kalian bisa play dulu kodenya. Nanti muncul ya. Di sini seperti biasa kita tinggal pindah-pindahin doang. Nah, ini kan ditanya bisnis ya. Berarti cari yang bisnis. Bisnis 246. Berarti kalian copy 246 gitu.
Oke. Nah, nanti kalau sudah ke nomor 3 berarti yang berikutnya ya, ada di bawahnya nih rasionya yang 2,73 di copy lagi, pindahin. Terus nomor 4 berikutnya 4,25 ya, karena kita mau menghitung rata-rata yang dibulatin ya. Dari 4,247 kita bulatin jadi 4,25 dan satu lagi 0,08. Oke. Nah, kemudian nomor 5 ini kalian tinggal cari yang komiks. Komiks itu mana sih? Oh ini nih 0,43 ya. 0,43 sama 40 pindahin. Kemudian tinggal bintang deh. Bintang ini tinggal pindahin aja 64 sama 2-nya. Ya, silakan boleh dibuat. Ya, sudah semuanya? Nomor 3 gimana Kak? Sudah Kak, terima kasih. Nomor 3, 2,73. Ini kan ada rasio itu jawabannya. 3 menit lagi ya. Kita nanti lanjutin. Sip. Kalau udah, bentar 2 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyain.
Oke, kita lanjut ya. 5 Kak, 5 0,43 sama ini 40 ya. Yang komiks, cari yang komiks. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk ke bagian berikutnya adalah yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 boleh minta tolong sama Giana ya. Giana tolong bacain. Gunakan metode pandas ini silakan. Gunakan metode pandas untuk mendapatkan informasi tentang kumpulan data. Perhatian, pada level ini Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode pengelompokan pandas. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Yes, oke. Thank you ya. Nah, jadi kita akan coba membuat kumpulan datanya lagi ya. Kita akan coba menganalisis jumlah unduhannya, rating, tipe ya. Terus nanti kita juga pengen tahu aplikasi terbaru itu berapa sih ya pengelompokan datanya gitu untuk si konten rating. Kemudian kita pengen tahu berdasarkan audiens target sama yang terakhir adalah unduhan aplikasi berbayar dengan gratis. Ya, bonusnya itu kita pengen lihat ya yang aplikasinya tidak dirancang untuk semua kelompok umur gitu. Nah, berarti gimana langkah-langkahnya? Untuk yang pertama ya, yang kita pengen menampilkan minimum, average sama maksimum rating, berarti pakai AGG ya, dan juga group by gitu. Ya, min, max. Max. Terus habis itu kita juga pengen tahu untuk yang aplikasi berbayarnya. Berarti ini difilter dulu. Filter, baru kita group by dan kita pakai AGG lagi. Ini makin panjang ya. Nah, berikutnya kita pengen lihat sebuah pivot table ya. Pivot table untuk apa? Untuk content rating, kategori, values review, sama egg functionnya maksimum dan untuk tiga kategori education, family, sama game doang. Oke. Baru setelah itu yang terakhir adalah kita pengen tahu untuk nilai-nilai dari reviews ya terhadap content rating dan juga kategorinya untuk aplikasi yang berbayar. Kemudian baru kita tinggal masuk ke yang bonus. Yang bonus ini akan kita gunakan untuk nilai-nilai aplikasi yang gratisnya ya. Gitu. Nah, nanti kalau kita play, hasilnya nanti muncul di terminal lagi ya. Seperti ini. Oke, coba boleh dibuat dahulu. Please, nanti kalau ada yang bingung tanyain ya.
Dan oke, yang lain coba dilihat yang sudah ketik angka 2 ya. Udah ya. Oke, again berarti kita tinggal checklist lalu submit ya. Nah, coba checklist dan submit dan nanti hasilnya akan kita copy paste lagi untuk di jawabannya ya. Nah, ini bedanya apa? Kalian tinggal lihat dari sini. Ini kan ada free min, free main, free max gitu ya. Kita kalian tinggal copy aja langsung dari terminalnya ya. Nah, terminalnya ada di atas nih. Free-nya itu satu, oke, 1, 4,25. Nah, ini hampir sama semua ya. Ya bisa kalian copy aja angkanya langsung gitu. Ini nomor satu. Nomor dua, sorry. Nah, nomor tiga ini teks ya. Sorry, pilihan ganda. Jawabannya ada lebih dari satu, yaitu ada tiga. Nah, nanti kalian pilih ya tiga jawaban yang benar. Jawabannya nanti bisa dilihat di analisis dari terminalnya. Saya perut aku. Kalau itu ngobrol bentar ya. Gitu.
Ya, kita lanjut ya. Nah, nomor tiga, kemudian yang nomor empat berarti tinggal dipindahin lagi. Di sini kan kita minta education, family, sama game. Nah, pada kelompok usia manakah aplikasi dalam kategori education menerima ulasan paling banyak? Berarti kalian tinggal lihat nih paling banyak di sini. Oh, education itu paling banyaknya ada di 342.000. Ini konten ratingnya apa everyone? Nah, jadi everyone. Begitu pula dengan family. Family everyone 10 plus, game sama ya. Everyone 10 plus juga. Gitu. Yang nomor 4. Terus yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita tinggal lihat aja mana baris yang nggak ada nilai nannya. Gitu. Karena dia pengen tahu nih kategori yang memiliki aplikasi berbayar untuk semua kelompok umur. Berarti nggak ada yang nilai nannya ya. Kalian tinggal cari dari sini, everyone everyone 10 plus sama teen ya. Nah, kan yang nggak ada nilai nannya ini family satu. Terus berikutnya game. Habis itu medical. Sisanya ada nannya tuh. Nah, jadi family, game sama medical. Ya, itu yang nomor 5. Kemudian yang bintang. Nah, yang bintang kalian tinggal hitung. Ini kan di sini kita pengen tahu ya, aplikasi yang gratis tidak dirancang untuk semua kelompok umur. Nah, kalian tinggal lihat yang ada nilai nannya aja. Misal kalian hitung aja everyone 10 plusnya ya, gitu yang ada nilai nannya paling banyak. Nah, kalian hitung nilai nannya itu ada berapa munculnya. Ya, kalau kalian hitung nanti nilainya ada 13. Oke, sip. Yang sudah boleh ketik angka 3. Udah semua? Yang lain boleh diketik angka 3 juga kalau udah.
Udah ya semuanya ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada nanti boleh dibuka yang teorinya. Silahkan diklik tombol kembali. Kalian baca-baca lagi. Kemudian kalau sudah klik tombol kuning dan dijawab sampai nomor 3 ya. Oke? Nanti cara jawabnya tinggal kalian pilih jawabannya lalu checklist hijau. Kayak gitu. Coba silahkan. Kalau sudah ketik angka 4 ya. Supaya kita tutup kelasnya dan beres. Sip, 2 menitan lagi aja ya. Habis itu kita tutup. Nah, jadi untuk kelas hari ini kalian sudah belajar apa aja? Kita sudah belajar yang namanya pengelompokan data. Ingat, pengelompokan data itu berarti ada 3 jenis ya. Kalian bisa melakukan dengan value counts, group by, sama AGG. Ya, empat malah dengan pivot table. Ya, tujuannya apa? Tujuannya biasanya pertanyaannya itu misal kalian pengen tahu dari tabel yang banyak barisnya gitu, kalian pengen tahu nilai dari suatu kelompok itu berapa sih? Ya, perbandingannya apa? Biasanya ngebanding-bandingin. Misal kalau kalian kepo tentang eh apa ya, yang relate sama kalian nih, kuota deh, kuota internet gitu ya. Misal kuota internet yang Telkomsel sama yang XL, itu tuh yang paling banyak pakai itu ada berapa orang sih? Nah, itu kan berarti perlu dikelompokin. Mana yang Telkomsel, mana yang XL. Terus nanti tinggal dijumlahin ya dengan cara pengelompokan data gitu. Case-nya beda-beda sesuai dengan yang kalian mau aja. Oke? Oke, itu aja untuk kelas kita hari ini. Ada pertanyaan dahulu sebelum kelas kita tutup? Clear ya? Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Selamat pagi, Faizi, Daryl, Giana, Faiza, Reza, Galang, Jazlan, sama Ernest. Bye.